Iya. Zoom-nya mati, Dek. Kita tunggu. Sambil saya tulis lagi ya. Yuk, ayat ke-7. Bunyinya fahuwa fi dengarkan saudara ya. Fahuwa fi ai, ini ai ya. Ai. Syatir. Radiyah. Ini huruf ini ya. Hurufnya gini. Jelek banget ini. Fahuwa fi ini ya di. Nah, ini yang ini. Itu ya. Yuk. Ada dulu. Fahuwa fi. Yuk. Fahuwa fi Aisyatir. Radiyah. Usada dulu. Usada komplit. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Usada lagi, anak-anak perhatikan. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Sekali lagi. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Coba sekarang anak-anak. Yuk, sekarang dengan anak-anak. 1, 2, 3. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Sendiri tanpa usada. 1, 2, 3. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Sekali lagi. Yuk, fahuwa. Fahuwa fi Oke. Sekarang kita ulangi dari ayat yang pertama dari basmalah dulu ya. Nanti disambung nanti sampai ayat ke-7. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ainil sakulat mawazinu. Ya 7. Fahuwa fi aisyatir radiyah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah dapat. Ya. Tambahin. Ya. Besok lagi ya ditambah Ustazah ayat yang ke-8. Sekarang sampai ayat ke-7 dulu. Besok kita lanjutkan ayat yang ke-8 ya. Sekarang kita lanjutkan dengan pelajaran dulu. Ustazah, stop dulu ya. Nah, sekarang anak-anak boleh minum sambil menyiapkan bukunya. Bukunya SKI sama bahasa Jawa. Yuk. Yang belum menyiapkan boleh diambil dulu.
Yang pengen minum, boleh minum. Yang pengen ke toilet juga boleh. SKI mana boleh? Aku di mana? Ya, yang mau ke kamar mandi boleh. Mau minum juga boleh. Mau minum dulu juga boleh. Ustazah Laili juga mau minum dulu. Ini masih bisa digunain. Ini harus mau nggak bisa lagi. Anak-anak sudah? Nah, Sudah ya? Sekarang kita mulai fikih dulu ya. Kita mulai dengan fikih. Anak-anak bisa membuka bukunya halaman 7. Oh ya maaf, SKI. Oke, isi SKI ya. SKI. SKI halaman 75. Ya, SKI ya. Ini. Ustazah pegangnya SKI, tapi bilangnya fikih. Aduh. Halaman 75. udah dikerjain, Allah. Ya, halaman 75. 75. Aku juga sudah, Us. Halaman 75. Kenapa, Us? SKI halaman 75. Sabul. SKI halaman 75. Sudah ketemu? Sudah ya? Kemarin kita sudah membahas ini belum, Dek? Kesabaran berdakwah Nabi Idris. Belum ya? Belum. Terakhir kita baru sampai keistimewaan Nabi Idris. Iya, baru sampai keistimewaan Nabi Idris. Nah, sebelum lanjut ke subbab yang B, Ustazah mau mereview dulu. Anak-anak masih ingat nggak yang disampaikan Ustazah di kelas waktu itu? Nah, Ustazah mau tanya dulu, Nabi Idris itu Nabi yang keberapa? Berapa yuk? Kedua. Ya, Nabi Idris lahirnya di mana sih? Nggak tahu. Di mana? Ayo. Kemarin sudah loh. Di Iya, di Babilon. Iya, di Babilonia. Hobinya apa ya Nabi Idris ya? Berburu. Iya, hobinya berburu. Selain itu, Nabi Idris suka apa, Dek? Suka apa ini? Kayak anak-anak kalau di kelas itu. Suka? Baca. Iya, suka membaca. Makanya Nabi Idris itu jadi anak yang dia pintar. Anak-anak pengen jadi kayak Nabi Idris nggak? Pintar kayak Nabi Idris nggak? Nah, kalau mau berarti anak-anak harus rajin membaca. Ustazah, tapi kan aku membacanya belum begitu lancar, Us. Nah, nggak apa-apa, anak-anak nanti walaupun belum begitu lancar, dengan anak-anak sering latihan membaca, sering membaca, insya Allah nanti anak-anak bisa lancar sendiri. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian Nabi Idris selain suka membaca, dia juga pandai apa, Dek? Pandai menulis, pandai matematika, pandai berhitung. Nah, selain itu Nabi Idris juga ahli apa kemarin? Yang belajar tentang bintang-bintang itu loh. Apa ya?
Astronomi. Ya, astronomi dan perbintangan. Terus Nabi Idris juga membuat apa, Dek? Orang yang membuat apa? Yang biasanya di rumahnya anak-anak ada itu loh. Timbangan. Membuat timbangan. Selain itu juga orang pertama yang menjahit pakaian. Nah, bajunya anak-anak dijahit nggak sekarang? Bajunya Ustazah dijahit nggak? Nah, ini dulu orang yang pertama kali menemukan siapa nih? Nabi Idris nih. Coba kalau nggak ada Nabi Idris, mungkin kita pakaiannya nggak seperti ini ya. Anak-anak nggak seperti yang dipakai anak-anak sekarang, gitu ya. Kemudian Nabi Idris terkenal dengan sebutan apa ya? Asadul. Asadul. Iya, Asadul Usad. Artinya apa? Asadul Usad. Artinya apa? Wow. Singa yang Iya, singa yang berani. Terus kalau kita pengen lihat ceritanya Nabi Idris di Al-Qur'an, kita membukanya surat apa ya? Surat apa ya? Surat Surat Maryam ayatnya berapa? 56 dan 57. Oke, sekarang kita lanjutkan di halaman 75 tentang kesabaran berdakwah Nabi Idris. Nah, Dek, Nabi Idris itu berdakwah kepada kaum keturunannya Qabil. Qabil itu anaknya siapa ya? Ada yang tahu? Anaknya siapa? Tahu nggak? Qabil itu anaknya siapa? Yo. Nabi siapa? Qabil itu anaknya Nabi siapa? Ayo, ada yang ingat? Ada yang pernah baca ceritanya? Qabil adalah anaknya Nabi Adam. Iya, Nabi Adam. Qabil itu adalah anaknya Nabi Adam. Nah, Nabi Idris itu berdakwah kepada kaumnya Qabil, kaum keturunannya Qabil. Nah, pada waktu itu, Dek, kaum itu menyembah api. Menyembah apa? Api. Boleh nggak kita menyembah api? Boleh nggak kita menyembah api? Nggak boleh ya. Nah, itu namanya menyekutukan Allah. Kemudian Nabi Idris pada waktu itu berdakwahnya cukup lama. Kira-kira kaumnya mau ikut sama Nabi Idris nggak? Kaumnya itu, keturunannya Qabil itu pada waktu itu mau ngikutin ajakannya Nabi Idris nggak untuk menyembah Allah? Nah, Adik. Nah, kaumnya itu ngeyel, nggak mau menyembah kepada Allah. Tidak percaya. Apa itu Allah? Tidak percaya, kayak gitu. Halaman 75 ya, Mas Hatim ya. Kemudian, walaupun Nabi Idris sudah menasihatinya, kira-kira Nabi Idris bosan nggak menasihati? Enggak ya, tetap bersabar deh. Walaupun belum mau menyembah Allah, Nabi Idris tetap berdakwah, tetap semangat. Nah, tidak pantang menyerah untuk berdakwah, memberitahu kaumnya Qabil untuk menyembah siapa? Allah. Nah, kemudian Nabi Idris tetap bersabar. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Idris dan pengikutnya. Memerintahkan Nabi Idris dan pengikutnya untuk hijrah. Hijrah itu apa? Untuk pindah ke Mesir. Nah, Allah memerintahkan Nabi Idris untuk pindah ke Mesir. Hei Idris dan kaumnya, silakan kamu hijrah ke Mesir. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Allah memberikan hukuman kepada kaum yang menyembah api tersebut. Nah,
Hukumannya apa ya? Kalau Nabi Nuh dulu hukum adabnya apa ya? Masih ingat nggak? Kaumnya Nabi Nuh yang durhaka, yang tidak mau menyembah Allah. Banjir. Iya, banjir. Kalau Nabi Idris nih, kaumnya Nabi Idris yang tidak mau menyembah Allah, dikasih azab sama Allah apa ya ini ya? Paceklik yang panjang. Anak-anak tahu nggak paceklik? Paceklik itu tidak ada hujan. Jadi kayak kemarau. Tapi kemaraunya sangat panjang. Dan udaranya sangat panas. Coba anak-anak kalau musim kemarau itu kira-kira anak-anak gimana? Gerah nggak? Panas nggak? Iya. Kalau Ustazah bilang sumpek nggak hawanya? Nggak enak ya hawanya ya. Pengennya makan yang dingin-dingin, minum yang dingin-dingin. Nah itu azabnya berupa paceklik. Paceklik yang panjang. Nah, tidak ada hujan, kemudian cuacanya sangat panas. Kira-kira kalau kemaraunya panjang apa yang terjadi, Dek? Sumur-sumurnya, iya, sumur-sumurnya kering, sungai-sungainya kering. Kira-kira kalau sumurnya kering, sungai-sungai kering, laut kering, kira-kira bagaimana makhluk hidup mau minum? Bisa nggak? Enggak. Hewannya mau minum tidak bisa. Tumbuhan itu memerlukan apa biar subur? Air dan pupuk. Nah, airnya aja nggak ada, kira-kira tumbuhannya bagaimana? Iya, mati. Nah, terus manusia makannya pakai apa kalau tumbuhannya mati? Anak-anak makan bayam. Bayam bisa tumbuh karena ada air. Kalau bayamnya mati, anak-anak makan bayamnya gimana? Nggak bisa kan? Nah, kayak gitu. Nah, kemudian hewan tumbuhan banyak yang mati. Hewannya tadi mau minum nggak bisa, haus. Coba ikan-ikan di laut, kalau di sungai airnya aja kering, udah nggak ada, ikannya bisa hidup nggak? Enggak. Manusia nggak bisa makan, nggak bisa minum juga. Nah, kemudian manusia sedih, orang-orangnya sedih deh, sedih dan susah mencari penghidupan, mencari bagaimana ini aku untuk bertahan hidup, bagaimana aku makannya, bagaimana aku minumnya. Hewan-hewan mati, mau nyembelih ayam, ayamnya aja mati, mau makan bayam, bayamnya aja mati. Oh, gimana? Oh, kayak gitu. Nah, begitulah siksaan Allah kepada kaumnya keturunan dari Qabil. Kira-kira anak-anak mau nggak kita diadab seperti itu? Mau nggak? Diberi hukuman sama Allah berupa paceklik yang panjang, kemarau yang panjang, udaranya panas. Mau nggak? Enggak kan? Nah, untuk itu Ustazah mengajak kepada anak-anak semua untuk rajin beribadah ya. Untuk sholatnya 5 waktu. Siapa yang tadi malam sholat Isya? Ada enggak? Ya, ada yang ada yang lupa, udah ketiduran ya. Oh ya, tadi pagi, ayo. Tadi pagi ada yang sholat subuh? Ayo, siapa nih yang lupa sholat subuhnya? Nih, tunjuk jari berarti. Nah, yang tunjuk jari sholat subuh. Oke, sip. Nah, diusahakan ya, sholatnya 5 waktu. Oke. Sekarang Ustazah lanjutkan bawahnya. Bawahnya di situ ada tugas ya. Kerjakan tugas di bawah ini bersama temanmu. Nah, kita kerjakan bareng-bareng. Karena cuma ada 3 soal aja ya. Yuk. Bawahnya tadi ya, masih di halaman 75. Kita share screen lagi. Masih di halaman 75 ya. Yang bagian bawah, Dek. Terus ada baca soalnya. Tidak ada yang mainan coret-coret ya. Aku nggak bisa Ayo, nomor 1. Aku adalah seorang nabi Allah. Aku adalah
nabi kedua. Kira-kira siapa? Belum dilanjutkan sampai akhir soalnya. Kira-kira anak-anak sudah tahu? Aku nabi kedua. Ya. Anak-anak bisa jawab di situ. Di sampingnya tanda tanya ya. Di sampingnya tanda tanya dijawab. Nabi siapa tadi? Nabi Idris alaihi salam. Oi, iya masa. Ya, sudah ya. Nomor 2, ya. Ya. Oke, yang belum masih menulis dulu, ditulis dulu nggak apa-apa. Yang sudah selesai bisa dibuka satu halaman saja, halaman 76. Ya, dibuka satu halaman saja bagian atas. Sudah. Buka satu halaman dibalik. Halaman 76. Ya. Halaman 75. Ya. Ditulis di sampingnya tanda tanya ya. Itu kan tanda tanya itu. Ya, di gambar Ustazah. Di sampingnya ini loh, Mas. Kan ada gambar ini toh. Sret. Nah, ditulis di sini. Nah, di sampingnya sini. Nabi Idris alaihi salam. Udah ketemu? Anak-anak jawab di samping tanda tanya. Tanda yang kayak gini. Tanda kayak ini. Ustazah lanjut ya, nomor 2 ya. Nomor 2. Nabi Idris alaihi salam pandai menulis, membaca, dan matematika. Jika ingin pintar seperti Nabi Idris alaihi salam, apa yang harus kamu lakukan? Membaca. Belajar. Ya, rajin belajar. Belajar saja boleh, Us. Ya, belajar, tapi kalau enggak rajin gimana? Hari ini belajar, besok enggak. Baru belajar lagi. Belajarnya harus rajin. Gimana Utaki? Rajin belajar. Di halaman 76 ya ini ya. 76 sebaliknya. Ini di halaman 76 sebaliknya. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya. Halaman 75. Halaman 76. Terus gimana? Ditulis di sampingnya tanda tanya ya. Oh, tanda tanyanya ada 2, Ut. Ada 2. Tanyanya ada 2. Ada 2. Di samping tanda tanya, Mas Arka. Nomor 2, yang nomor 2. Nomor 2 kan juga ada tanda tanya lagi. Nanti tulis belakangnya. Kita masih tanda tanya ini. Belakangnya. Sudah belum? Sudah ya? Belum. Oh, belum ya. Tempatnya anak-anak hujan enggak? Enggak. Enggak. Tempatnya Ustazah? Ini di sekolah hujan ini. Aku hujan, hujan. Ya, hujan. Hujannya lumayan terus. Aku hujan. Ya, tidak ada yang hujan-hujan ya. Yo, anak-anak harus menjaga. Ya. Siapa yang pengen hujan-hujan setelah ini? Aku hujan, Us. Iya, hujan ya. Siapa yang pengen hujan-hujan? Loh, pengen? Astagfirullah, Mbak Disa pengen hujan-hujan. Jangan ya.
Ya anak-anak, iya nanti bisa masuk angin. Sekarang cuacanya baru, hawanya itu baru nggak enak ya. Nggak enak. Iya nggak ya, iya badannya mudah capek, mudah sakit. Nah anak makanya harus menjaga badannya, menjaga stamina tubuhnya biar tidak gampang sakit. Oke, nah minum esnya dikurangi dulu ya. Kan hawanya dingin-dingin nih. Minum es, dikurangi dulu. Ya, kita lanjutkan ya nomor 3. Nabi Idris alaihi salam sangat sabar menerima cobaan dari Allah. Apa yang kamu lakukan jika di daerahmu ada banjir? Kira-kira apa, Dek? Kalau tempatnya anak-anak ada banjir, kira-kira anak-anak bagaimana? Bikin kapal, Us. Oke, boleh bikin kapal. Apa lagi? Ada yang? Yuk. Naik ke atas genteng, Us. Hah? Naik ke atas genteng rumah, Us. Oh, naik ke genteng rumah. Ya, apa lagi? Boleh dijawab anak-anak. Jawab apa? Gimana caranya? Ya, manjat ya. Kalau tempatnya anak-anak ada banjir, kira-kira anak-anak mau ngapain? Manjat ke atas. Naik lantai rumah. Siapa yang keceh? Yang ada banjir terus keceh. Oh, berenang gitu ya? Jangan ya, air banjir kan kotor. Masa buat berenang, nanti badannya gatal-gatal. Nah, oke, sekarang kita jawab bareng-bareng di sini. Kira-kira apa yang kamu lakukan jika di daerahmu ada banjir? Anak-anak mengeluh atau bersabar? Mengeluh itu, banjir, sebel, aku banjir, sebel. Ya, menggerutu apa sabar? Ya, bersabar ya. Apa yang kamu lakukan jika daerahmu ada banjir? Bersabar. Bersabar, mendapatkan ujian banjir bersabar. Kemudian dan kalau anak-anak punya rezeki berlebih, nah boleh tuh dibagi sama orang yang membutuhkan juga. Wah, aku juga kebanjiran, tapi alhamdulillah aku masih ada, misalkan stok makanan di rumahku masih lumayan banyak nih. Ini kebetulan tetanggaku kebanjiran, bahan makanannya ikut hanyut, nggak punya apa-apa. Nah, kita bisa bagi bersedekah gitu ya. Bersabar dan membantu yang membutuhkan. Agak panjang ya, nggak apa-apa ya. Bersabar dan membantu yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan pertolongan. Bisa tulis dulu, agak panjang. Belum, Us. Iya, masih ditunggu. Oke, masih ditunggu karena agak panjang. Ya. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Belum? Nah, Sada dikte ya. Bersabar dan membantu yang membutuhkan pertolongan. Ya, oke. Kita tunggu teman. Belum. Ya. Oke. Kita tunggu teman-teman yang belum. Iya. Kan kita harus rukun. Harus rukun, saling menghormati, saling menghargai terhadap teman-teman, terhadap sesama. Sabar dan membantu yang membutuhkan pertolongan. Ada yang belum? Sekarang sudah ya? Untuk
Anak-anak yang sudah, anak-anak bukunya SKI boleh ditutup, kita lanjutkan bahasa Jawa ya. Ya, boleh kalau mau minum dulu. Boleh. VEPCIB. Sudah ya? Ya. Kalau sudah, anak-anak bisa membuka bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini di garis bawah sama Ustazah. Bahasa Jawa halaman 22. Yang di garis Ustazah. Bahasa Jawa halaman 22. Sudah? Ya, sambil membuka buku ya, sambil menunggu teman-teman membuka buku, kita nyanyi dulu. Masih ingat lagunya si Jiloro Telu? Yo, kita nyanyi dulu si Jiloro Telu. 1, 2, 3. Siji loro telu. Mana suaranya? Tangane beku. Rungokake Bu Guru. Menawa didangu. Papat nuli 5. Lungguhe sing tata. Aja padha sembrono. Munda ora bisa. 6, 7, 8. Ayo padha sinau. Aja padha kesusu. Bisa dadi kleru. 7, 8, 9. Ayo gladen maca. Sareng karo kanca. Rikat padha bisa. Nah, sekarang sudah dibuka bukunya halaman 22. Nah, sebelum ke 22, Ustazah mau mereview sebentar. Kemarin kita sudah membaca dongeng apa ya? Ustazah udah dongeng apa waktu itu? Minggu yang lalu. Cindelaras. Nah, sekarang anak-anak masih ingat enggak? Dongeng itu ada macam-macam. Ada apa saja macamnya? Dongeng yang tentang hewan-hewan namanya? Fabel itu dongeng hewan-hewan. Terus ada lagi dongeng tentang alam gaib. Apa ya? Tentang alam gaib apa ya? Ya, mite utawa mitos. Kemudian ada sage. Sage apa? Cerita tentang kepahlawanan. Kemudian ada lagi legenda. Legenda itu apa, Dek? Dongeng bab dumadine cawijining panggonan. Terjadinya suatu tempat. Terjadinya kota Surabaya. Ceritanya Surabaya dulu apa? Beneran. Iya, tapi nggak beneran ya. Cerita tentang terjadinya kota Surabaya. Ada di situ diceritakan dua hewan, Sura karo Boyo.
Nah, itu termasuk legenda, gitu ya. Oke, biasanya dongeng itu biasanya untuk siapa? Biasanya dongeng itu untuk siapa? Hah? Ya, dongeng kuwi dinggo lelipur bocah-bocah utawa anak-anak untuk hiburan anak-anak. Biasanya ketika mau apa? Ketika mau tidur. Untuk menghibur anak-anak ketika mau tidur. Ini bukan anak-anak mau tidur, gitu ya. Ya. Sekarang di dalam dongeng itu ada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh itu peraganya, parogone. Kalau cerita tentang Cindelaras kemarin parogone siapa, Dek? Cindelaras. Terus ada siapa lagi? Ibunya, ada raja, ada ayam jagonya, ya enggak? Masih ingat enggak anak-anak? Nah, tokoh-tokoh itu. Kalau cerita Kancelan Boyo, parogone sapa? Kancil sama buaya. Kancelan Boyo. Kemudian ada amanat. Amanat itu apa? Pepeling cerita. Pepelingnya cerita. Amanatnya apa toh? Oh, kalau cerita tentang kancil sama buaya. Kancilnya ngapusi boyo. Berarti amanatnya apa? Ora pareng ngapusi. Nek ngapusi dipercaya apa enggak? Nah, itu ya. Nah, sekarang di halaman 22. Piwulang luhur. Anak-anak bisa lihat di situ? Ya, piwulang luhur kuwi apa? Anak-anak bisa lihat bagian yang bawah, 22 bagian bawah. Piwulang luhur yaiku saya tulis lagi di sini. Piwulang luhur, piwulang luhur. Apa kuwi piwulang luhur? Piwulang babagan. Anak-anak bisa lihat di situ. Babagan kebejian. Kebejian artinya apa, Dek? Kebejian artinya apa? Bahasa Indonesianya? Becik itu artinya apa? Ikan. Becik artinya apa? Kebaikan. Ya, kebejian itu kebaikan. Becik itu artinya baik. Nek kebejian berarti kebaikan. Piwulang luhur iku piwulang babagan kebejian kang bisa dadi tulodo. Tulodo artinya apa? Contoh. Tulodo itu contoh. Jadi piwulang luhur itu adalah pelajaran tentang kebaikan. Bahasa Indonesianya pelajaran tentang kebaikan. Nah, yang bisa ditiru. Seperti amanat tadi. Pesan-pesan baik yang bisa ditiru. Nah, piwulang luhur kuwi bisa ditentokake kanthi maca kabeh wos cerita. Jadi anak-anak bisa menentukan piwulang luhur ini. Oh, ke kamar mandi. Ya, boleh. Anak-anak bisa menemukan piwulang luhur dari mana? Ya? Ya, boleh. Anak-anak bisa menemukan piwulang luhur ini dari maca ceritane. Maca ceritane, membaca ceritanya. Anak-anak bisa menentukan, oh pesannya apa toh di dalam cerita itu. Nah, anak-anak harus membaca terlebih dahulu. Kalau belum membaca bisa nggak menentukan piwulang luhur? Nggak bisa ya? Nggak bisa.